6 Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi akademik, yaitu pada tahap pra-observasi bersama rekan guru saya, Ibu Siti Rahmani. Berikut kegiatan pra-observasi saya. Selamat pagi Bu Siti. Selamat pagi Bu. Sibukkah saat ini? Sedang tidak sibuk. Seperti janji kita kemarin, saya ingin meminta waktu Bu Siti sebentar. Boleh Bu nih? Boleh ya. Seperti janji kita kemarin, pada hari ini saya akan melakukan supervisi akademik, yaitu pada tahap pra-observasi. Saya nanti juga akan minta izin kepada Ibu masuk ke kelas setelah melakukan pra-observasi ini. Jadi tujuan saya melakukan supervisi akademik ini terutama untuk membantu kira-kira guru untuk mengembangkan dirinya, terutama pengembangan diri tentang pembelajaran ya. Nah, kira-kira setelah perbincangan kita ini nanti apa harapan yang akan Ibu inginkan? Yang pertama mungkin saya bisa bertukar pendapat dengan Ibu. Kemudian dengan ada perbincangan seperti ini, jadi mungkin ada penyelesaian tentang pembelajaran, bagaimana saat pembelajaran di kelas. Oh, seperti itu ya. Jadi nanti setelah perbincangan berarti akan ada keinginan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Nah, kira-kira kapan Bu saya bisa melakukan observasi ke kelas Ibu? Besok boleh? Besok ya. Di kelas berapa Bu? Di kelas 5. Di kelas 5. Nah, berarti kelas 5 kira-kira pelajaran apa nih? Pelajaran apa? Mata pelajaran matematika, materi volume balok. Nah, matematika, pelajaran matematika, volume balok. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa nih? Jadi siswa itu bisa menyelesaikan soal-soal cerita yang berkenaan dengan volume balok dan kehidupan sehari-hari. Berarti menyelesaikan soal cerita, mereka mampu menyelesaikan soal cerita dalam kehidupan sehari mereka. Ya. Nah, kira-kira persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? Sudah menyiapkan perangkat pembelajaran berupa LPP, LKPD, kemudian evaluasi soal-soal latihan untuk siswa, dan juga menyediakan media pembelajaran. Alat peraga yang saya gunakan nanti ada bangun balok yang akan saya tampilkan kepada siswa. Berarti selain LPP, LKPD juga menggunakan alat peraga ya, biar agar anak ketika pembelajaran lebih mudah menangkapnya. Iya, gitu ya. Nah, kira-kira selama ini adakah kesulitan ketika mengajar matematika di kelas 5 ini? Ada. Karena kan matematika ini kan mata pelajaran yang menggunakan perkalian, jadi siswa ini terkadang masih terkendala dengan sulit dalam menangkap apa yang kita sampaikan, apalagi untuk mendapatkan hasilnya. Itu ya, berarti kesiapan belajar siswa ya. Maksudnya ada yang kesiapan belajar siswa, ada yang kemampuannya udah tinggi, sedang dan juga rendah gitu ya. Nah, iya benar. Karena kesiapan belajar siswa seperti itu, nah kira-kira strategi atau model pembelajaran apa yang akan digunakan besok itu? Berhubung karena kan murid di kelas itu mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, jadi saya melakukan metode pembelajaran yang beragam pula. Jadi di samping saya dengan ceramah, kemudian saya menyediakan media pembelajaran, juga menampilkan benda-benda konkret supaya mereka lebih memahami apa yang saya sampaikan. Berarti strateginya nanti ceramah itu menggunakan benda yang paling efisien itu menggunakan benda-benda konkret ya, karena yang ada di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan siswa dianjurkan untuk belajar kelompok. Berarti belajar kelompok ditekankan ini. Nah, model pembelajaran seperti itu. Nah, kira-kira misalnya ada siswa yang terkendala dalam pembelajaran. Kira-kira apa bantuan yang akan Ibu berikan kepada siswa yang terkendala? Pastinya saya akan melakukan pendekatan dengan siswa tersebut sesuai dengan kemampuan dia, dan soal latihan yang saya berikan mungkin
dibandingkan dengan siswa yang lebih cepat menanggapi dengan yang sedang dan rendah ini berbeda-beda. Tugas antara siswa yang kemampuannya tinggi, sedang dan rendah itu nanti dibuat berbeda ya. Berarti sesuai dengan kemampuannya ya. Iya. Baik, terkait persiapan nih. Kira-kira yang masih kurang untuk kesiapan belajar besok, kira-kira apa Bu yang belum Ibu laksanakan untuk kesiapan besok yang masih kurang? Kalau untuk perangkat pembelajaran saya sudah menyiapkan, namun ini ada beberapa kendala melalui tentang media yang akan saya pergunakan ini masih dalam proses. Nanti kira-kira Ibu perlu bantuan, saya bisa membantu Ibu biar besok bisa digunakan Ibu ya. Karena kapan nih mulai Ibu lengkapi Ibu? Kapan sih secepatnya? Nanti kalau Ibu perlu bantuan, nanti saya bantulah. Ya, saya juga kalau Ibu yang bersedia membantu, saya juga pasti ya kita buat sama-sama nanti ya biar pembelajaran besok itu lebih maksimal. Nah, selain dari pembelajaran di kelas, kita juga perlu mengembangkan kompetensi diri. Nah, jadi untuk besok kompetensi diri apa yang ingin Ibu kembangkan dalam belajar? Yang pertama, saya ingin meningkatkan bagaimana saya bisa menyampaikan materi kepada siswa itu secara maksimal. Kemudian supaya siswa ini mendapat kesan bahwa volume balik ini mudah untuk dikerjakan dan bisa bermanfaat dan mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi seperti itu, berarti penyampaian kepada siswa agar mereka mudah dan mengerti pembelajaran untuk besok ya. Nah, kira-kira bagaimana strateginya Bu? Strategi yang akan dilakukan untuk pengembangan diri ini? Strategi yang saya gunakan kan saya menggunakan media nih ya. Jadi ada media yang konkret, ada juga yang bervariasi supaya mereka mempunyai pembelajaran yang lebih bermakna lagi. Berarti saya nanti setelah kita melakukan dengan persiapan ini ya, dengan persiapan untuk observasi besok, berarti setelah observasi besok saya akan melakukan perbincangan lagi sama Ibu ya, terkait proses yang terjadi setelah observasi. Seperti itu Bu Siti ya. Saya kira untuk hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan besok kegiatan observasi kita berlangsung dengan baik ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Selamat siang Bu Siti. Selamat siang. Demikianlah kegiatan supervisi akademik tahap pra observasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryani, CKP Angkatan 6 dari Kabupaten Sintang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan supervisi akademik pasca observasi bersama Ibu Siti Ramani. Selamat pagi Bu Siti. Bagaimana kabarnya? Saya minta waktunya nih Bu. Pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi akademik berupa pasca observasi. Boleh Bu ya? Saya boleh waktunya sebentar. Dari kegiatan observasi yang sudah kita lakukan berupa praktik belajar Ibu tadi ya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa senang karena saat saya melakukan pembelajaran, melakukan pertanyaan kepada siswa, mereka menjawab, merespon dengan baik. Walaupun belum begitu maksimal, tetapi saya sudah sangat senang mereka bisa melakukan apa yang saya harapkan. Berarti senang tadi Bu ya, setelah praktik belajarnya senang. Nah, kira-kira tadi kelebihan dari praktik belajar Ibu tadi apa ya Bu? Kira-kira kelebihannya? Salah satu yang saya lakukan saat pembelajaran yaitu menggunakan alat peraga, karena kan alat peraga ini membantu siswa agar mereka lebih memahami apa yang disampaikan. Saya setiap pembelajaran seperti pada forum balok tadi, saya sudah membawa sebuah balok sebagai alat peraga agar siswa lebih mengerti apa yang saya sampaikan. Berarti kelebihannya sudah menggunakan alat peraga ya. Berarti ini nanti bisa terus dilakukan untuk pembelajaran selanjutnya dengan alat peraga yang berbeda. Nah, selain kelebihan pasti ada kekurangannya ya. Di kekurangan tadi kira-kira apa? Yang pertama, saya merasakan bahwa dalam manajemen siswanya masih kurang. Pengelolaan kelas mungkin belum begitu maksimal. Berarti pengelolaan kelas ya. Berarti nanti pengembangan diri yang Ibu ingin tingkatkan jadi bagaimana nih Bu? Yang kan saya belum maksimal dalam memanajemen siswa, artinya mereka kan belum begitu aktif. Jadi apa yang kita tanyakan walaupun responnya bagus, tetapi mereka tidak mendapat hasil yang seperti yang kita harapkan. Begitu ya. Nah, kembali ke rencana pembelajaran yang sudah disusun di pra observasi kemarin ya. Kira-kira tujuan pembelajarannya tercapai nggak Bu pada pembelajaran kali ini? Kalau dari hasil tadi kan mereka melakukan tugas secara berkelompok, jadi mereka sudah mendapatkan hasil. Maksudnya apa yang sudah kita ajarkan itu ada hasilnya. Ada hasilnya Bu tadi. Berarti tujuan pembelajaran kemarin dan hari ini tuh ada hasilnya. Alhamdulillah Ibu ya. Nah, Ada peningkatan. ada peningkatannya. Dari pengembangan diri Ibu yang ingin Ibu tingkatkan tentang manajemen siswa ya. Nah, kira-kira apa tindakan yang Ibu lakukan untuk pengembangan diri Ibu? Yang pastinya saya harus banyak belajar lagi, istilahnya sekarang kan sudah banyak pelatihan secara online, dan bagaimana cara kita meningkatkan karakteristik siswa. Jadi saya harus lebih menggali lagi ilmu-ilmu baru tentang pembelajaran di depan. Berarti mengikuti pelatihan, bertanya kepada rekan, kemudian juga share cari di Google ya bagusnya ya. Bagus nih Bu, bagus. Nah, kira-kira rencana tindakan yang Ibu lakukan nih kapan Ibu akan dilakukan? Ya pastinya secepatnya ya, karena kita berharap bahwa siswa itu ada peningkatan. Setidaknya 1 bulan ke depan. 1 bulan ya. Berarti 1 bulan ke depan kita akan sharing lagi kira-kira rencana Ibu ini akan berhasil apa tidak nih Bu ya. Saya juga penasaran nanti ya kan. Nah, kalau ke depan berarti 1 bulan. Nah, kira-kira siapa yang bisa membimbing Ibu untuk terarah nih rencana Ibu biasa depan? Saya akan meminta bantuan rekan sejawat dan juga kepala sekolah, mungkin bisa menilai bagaimana kegiatan-kegiatan ke depan yang akan saya lakukan. Oh, berarti nanti Ibu akan meminta rekan sejawat Ibu ya. Kemudian kepala sekolah juga yang bisa membantu Ibu agar rencana tindakan Ibu bisa terlaksana ya. Seperti itu. Nah,
list belum, list jadwalnya ini kapan sudah nggak? Sudah saya buat jadwalnya, namun ada beberapa hal yang belum bisa belum bisa saya lakukan. Jadi jadwal untuk list tersebut sudah saya atur, cuma belum bisa maksimal untuk dikerjakan. Oh, berarti list sudah ada, cuma belum maksimal aja. Mudah-mudahan ibu list yang ibu sudah ibu buat bisa ibu kerjakan. Mudah-mudahan apa yang pengembangan diri ibu yang ingin harapkan dapat tercapai ibu ya. Ya, karena kalau kita melakukan pengembangan diri, makin banyak ilmu yang kita dapat, itu akan sangat bermanfaat untuk pembelajaran yang akan kita lakukan. Seperti itu Bu ya. Ya. Jadi harapan tadi kita sharing ini berarti biar ada perbaikan ke depan. Seperti itu Bu ya. Jadi demikian Bu. Terima kasih atas waktunya, atas waktu kita melakukan supervisi akademik pasca aplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.